Selamat pagi Bu Like dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisikan materi proses finalisasi audit. Kelompok 5 beranggotakan Syahnaz Anggraini, Patricia Sandrina, Indah Rosida, dan Anissa Helmalia. Tahapan dalam proses finalisasi audit terbagi menjadi dalam 6 tahapan. Yang pertama ada kewajiban bersyarat, yang kedua ada peristiwa kemudian, yang ketiga mengumpulkan bahan bukti akhir, yang keempat ada mengevaluasi hasil, yang kelima ada komunikasi dengan komite audit dan manajemen, dan yang terakhir ada tanggung jawab setelah audit. Yang pertama akan kita bahas yakni kewajiban bersyarat atau contingent liability. Contingent liability atau kewajiban bersyarat adalah kewajiban di masa depan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi, namun besarnya belum dapat kita ketahui. 3 kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat ini sebagai berikut. Adanya potensi atau kemungkinan pembayaran atau penyerahan aset kepada pihak lain di masa yang akan datang yang diakibatkan oleh saat ini atau yang telah lewat. Yang kedua, adanya ketidakpastian mengenai jumlah yang harus dibayar di masa mendatang. Dan yang ketiga, jumlah yang harus dibayar ditentukan oleh peristiwa atau kejadian di masa yang akan datang. Prosedur audit yang lazim digunakan untuk mencari kewajiban bersyarat sebagai berikut. Tanya jawab dengan manajemen, telah asuran ketetapan pajak tahun berjalan, telah notulen rapat direksi dan komisaris serta pemegang saham, analisa beban hukum untuk periode yang diaudit, serta dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama. Selanjutnya, menelaah peristiwa kemudian atau subsequent events. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Subsequent event ini atau peristiwa kemudian yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dengan kriteria sebagai berikut. Jumlah materialnya merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa, terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahnaz Anggraini. Baik, selanjutnya dengan saya Syahnaz Anggraini. Yang pertama ada subsequent events yang memerlukan penyesuaian, yaitu telah ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi kewajiban penyajian laporan keuangan. Yang kedua, subsequent events yang memerlukan pengungkapan, yaitu sudah terdapat bukti atau informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Baik, selanjutnya ada prosedur audit subsequent events. Yang pertama, periksa pengeluaran dan penerimaan kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang kedua, ada periksa bukti pengeluaran dan penerimaan barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Yang ketiga, periksa cut-off penjualan dan pembelian. Yang keempat, ada review laporan keuangan intern untuk periode sesudah tanggal neraca. Kelima, minta kopi notulen rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Lalu periksa apakah ada komitmen dari perusahaan yang baru dipenuhi pada periode sesudah tanggal neraca. Keenam, ada tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang. 7. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Kedelapan, analisa perkiraan professional fees. Dan yang kesembilan, dapatkan surat pernyataan langganan. Selanjutnya ada pengumpulan bukti akhir. Pengumpulan bukti akhir sendiri dapat dilakukan melalui 5 jenis. Ada yang ke-1, melakukan prosedur analitis akhir. Yang kedua, ada mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Management letter adalah suatu alat komunikasi antara kantor akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Selanjutnya ada tujuan surat representasi manajemen. Yang pertama ada menekankan kepada manajemen bahwa mereka bertanggung jawab atas penilaian laporan keuangan. Yang kedua, mengingatkan manajemen atas potensi salah saji.
Yang ketiga, mendokumentasikan tanggapan manajemen atas pernyataan mengenai berbagai aspek audit. Selanjutnya ada 4 kategori surat representasi manajemen. Yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua kelengkapan informasi, yang ketiga pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, dan yang keempat ada peristiwa kemudian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Helmalia. Tahapan proses finalisasi atas audit selanjutnya yang keempat yaitu mengevaluasi hasil atau going concern. Evaluasi akhir atas kecukupan bahan bukti adalah berupa penelaahan oleh auditor atas seluruh audit untuk menentukan apakah seluruh aspek penting telah cukup diuji setelah mempertimbangkan situasi penugasan. Ada 6 aspek dalam evaluasi hasil. Yang pertama, bukti yang tepat dan memadai. Yang kedua, bukti mendukung opini auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Keempat, telaah dokumentasi audit. Dan yang kelima, telaah independen. Serta yang terakhir, yang keenam, ringkasan evaluasi bukti. Tahapan proses finalisasi atas audit selanjutnya yaitu yang kelima, tentang komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Setelah audit diselesaikan, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan auditor kepada komite audit atas pihak yang berkaitan dengan tata kelola. Tata kelola komunikasi diantaranya yaitu yang pertama yaitu pembahasan tentang kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor dapat menyampaikan seluruh kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit meskipun tidak material. Yang kedua, ada pembahasan tentang kurangnya pengendalian internal. Auditor harus menyampaikan perihal kurangnya pengendalian internal dan kelemahan material dalam desain. Atas pengoperasian pengendalian internal secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu komite audit. Yang ketiga, pembahasan hal lainnya kepada komite audit. Auditor disyaratkan untuk menyampaikan informasi tambahan yang diperoleh selama audit kepada komite audit. Yang keempat, surat manajemen. Surat manajemen ditujukan untuk menginformasikan kepada klien mengenai rekomendasi KAP guna meningkatkan bisnis dari klien. Rekomendasi biasanya berfokus pada pengoperasian perusahaan. Selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Indah Rosida. Selanjutnya, saya Indah Rosida akan membacakan tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencangkup pertimbangan atas yang pertama itu ada peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan auditor. Yang kedua itu ada penemuan faktor yang ada pada tanggal laporan. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan. Pertanyaan untuk kelompok 1, apa saja contoh contingent liability? Pertanyaan untuk kelompok 2, mengapa auditor perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola? Pertanyaan untuk kelompok 3, bagaimana prosedur audit terhadap peristiwa kemudian atau subsequent event? Pertanyaan untuk kelompok 4, dalam pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan subsequent event. Jelaskan 2 jenis subsequent event. Pertanyaan untuk kelompok 6, apa tanggung jawab auditor terhadap subsequent event? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.